Anda miliki, bukan Anda jual ya, tapi Anda miliki artinya ke diri sendiri, dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan Anda, ketidakpercayaan terhadap tempat Anda, atau ada sedikit ketidakpercayaan. Ketika ketidakpercayaan itu muncul, teman-teman, maka hasilnya tidak akan menjadi sempurna. Contoh, ketika terjadi sebuah penolakan, misalkan saja ketika Anda menawarkan MLC, lalu teman-teman ada calon nasabah kita yang bilang, ya, oh kalau dibandingkan dengan perusahaan A, contoh, ya, dengan manfaat yang sama, misalkan aja cover one day, one bed one room, teman-teman, ya, dengan one bed one room deh untuk yang di Indonesia, contoh ya teman-teman kayak gitu ya. Kayaknya preminya lebih murah dari tempat sana. Nah, teman-teman, ketika Anda tidak memiliki keyakinan tentang diri Anda, tentang produk Anda, tentang perusahaan Anda, maka hasil akhirnya adalah ketika ada jawaban dari nasabah dan jawaban tersebut adalah jawaban yang mungkin tidak Anda ketahui, maka Anda akan sedikit, teman-teman, ya, mengiyakan apapun yang disampaikan. Tetapi teman, kalau Anda tahu tentang produknya, kalau Anda tahu tentang diri Anda tahu tentang perusahaan Anda, apapun yang disampaikan oleh nasabah Anda atau calon nasabah Anda, ini akan menjadi, kalau bisa dibilang, bekal Anda justru malah nanti, teman-teman. Ya. Kenapa, teman-teman? Karena, teman-teman, ya, penguasaan terhadap diri Anda terlebih dahulu itu menjadi lebih penting dibandingkan dengan penguasaan terhadap apapun juga. Kita nggak bisa kontrol orang-orang di luar sana, kita nggak bisa kontrol pemikiran calon agent kita, calon nasabah kita, nggak bisa. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman. Ya, lanjut, teman-teman. Bicara tentang struktur balik. Ya. Aksa punya produk MOC dan produknya bagus, kenapa ada yang nggak mau? Kan lucu ya, teman-teman ya. Produknya bagus. Ya. Kenapa ada yang nggak mau, teman-teman ya? Apa masalahnya mereka nggak punya duit? Belum tentu juga. Apa masalahnya mereka nggak butuh? Belum tentu juga, teman-teman. Nah, kita akan mikirin nih, teman, kenapa nggak maunya ini, teman. Ya. Dan saya memiliki sebuah hal untuk teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita akan bongkar terlebih dahulu tentang bahasa, teman-teman ya. Bahasa tidak saja menghasilkan pemikiran, tetapi teman-teman ya, bahasa justru malah teman-teman akan menghasilkan tindakan dan akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Struktur dari bahasa adalah, teman-teman ya, bahasa yang kita gunakan akan menciptakan rekayasa biokimiawi di dalam diri kita. Rekayasa biokimiawi ini seperti rasa semangat, rasa bangga, rasa cinta, rasa tidak terkalahkan, teman-teman, rasa adil, kejujuran, dan lain-lain. Ketika kita menggunakan bahasa itu yang positif, ya, atau justru malah menciptakan rekayasa biokimiawi seperti rasa benci, rasa tidak suka, rasa sebal, ya, rasa marah, rasa sedih, dan lain-lain. Ya. Mana yang kita pilih? Ya, kalau ternyata bahasa tersebut ya memunculkan rekayasa biokimiawi, artinya yang kita pilih adalah bahasa-bahasa yang mengarahkan kita pada hasil untuk menciptakan rekayasa biokimiawi di dalam diri kita yang kita inginkan. Ya, hati-hati teman-teman, pemilihan dari bahasa Anda ya. Ketika Anda menggunakan bahasa yang positif, munculnya positif. Ketika Anda menggunakan bahasa yang negatif, munculnya negatif. Mana yang Anda pilih? Ya, kalau saya sih malah terserah Anda. Cuma masalahnya adalah, teman-teman, apa yang Anda inginkan. Kalau ternyata yang Anda inginkan adalah sebuah fisiologi, di mana ketemu nasabah Anda tetap ceria, di mana ketemu nasabah Anda tetap percaya diri, di mana ketemu nasabah Anda tetap yakin, di mana ketemu nasabah Anda tetap, kalau bisa dibilang, punya semangat yang sama untuk bercerita, ya, maka hasilnya, teman-teman, ya, Anda akan menghasilkan 4 polis tadi, teman-teman. Pertanyaan saya adalah kayak gini, teman-teman. Ya. Bukankah kita kadang-kadang sering ketahan-tahan nih untuk prospek, untuk cerita, ya, untuk setidak-tidaknya buka obrolan, teman-teman. Ya, kalau di speak, trainer-trainer Aksa itu sudah ngajarin kayak Pak Ahmad itu ngasih FNA, ngasih speak dan lain-lain tentang tekniknya. Cuma masalahnya adalah kalau kita nggak punya keyakinan terhadap diri kita sendiri, kita kadang-kadang nggak mau tuh, teman-teman, untuk setidak-tidaknya buka obrolan. Contoh, teman-teman, contoh. Ya. Beberapa waktu lalu saya sharing di satu grup, namanya adalah Diamond. Ini tadi ada Bunan, ada Buben, teman-teman. Ya. Contoh tentang toko buah-buahan. Ya, toko buah-buahan. Di toko buah-buahan tersebut ada menjual mangga. Tetapi teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana para pembeli tahu bahwa toko buah-buahan itu menjual mangga? Jelas, teman-teman. Ya. Toko buah-buahan tersebut harus mendisplay mangga atau memperlihatkan mangga. Nggak bisa, teman-teman. Toko buah-buahan jual mangga tapi mangganya masih di dalam kardus. Nggak bisa kayak gitu. Jadi orang nggak ngelihat ada mangga. Ya. Syukur-syukur kalau ada yang nanya, Bang, jual mangga nggak? Itu syukur-syukur kayak gitu. Tapi kita nggak bisa berharap menjual asuransi kayak gitu. Ya. Pak,
jual asuransi nggak? Pak, jual MOC nggak? Pak, jual produk kesehatan nggak? Bisa kayak gitu, teman. Yang ada adalah kita, teman-teman, tetap buka terlebih dahulu, ya, tetap mendisiplin terlebih dahulu, teman-teman, produknya, sehingga orang tahu, teman-teman. Cuma masalahnya adalah mau nggak kita setiap hari buka toko? Mau nggak setiap hari kita ngomong, teman-teman? Situasi COVID-19 ini, teman-teman, memungkinkan Anda bahkan nggak ketemu sama nasabah langsung, Anda masih bisa bercerita, teman-teman. Ya, "San, iya sih San, masih bisa cerita sih San, WA-an bisa sih San, ya terus video call-an bisa sih San, teleponan juga bisa sih, tapi gua nggak kepikiran gimana cara bukanya." Nah, teman-teman, kalau Anda bilang nggak kepikiran gimana cara buka omongannya, sekali lagi, teman-teman, berarti Anda nggak percaya diri, itu namanya, teman-teman. Padahal buka omongan itu gampang banget. Buka omongan paling standar kan adalah caranya orang Indonesia ya, basa-basa atau basa-basi ya, teman-teman ya. Nanya kabar bisa ya, teman-teman, nanya anak bisa, apalagi sekarang anak lagi apa namanya, situasi untuk masuk sekolah itu jadi bahan obrolan banget. Dari sana teman-teman nge banyak ya, tinggal cari trigger ketika sudah dapat ya rasa nyamannya sama calon nasabah kita, sama keluarga kita, tinggal teman-teman kita cari kliknya untuk bisa masukin. Nanti ya teman bicara tentang teknik. Cuma masalahnya adalah Anda mau atau tidak mau nih teman-teman. Jangan-jangan Anda tiba-tiba ketika saya bilang ada sebuah cara untuk dapetin 4 polis dalam 1 bulan, jangan-jangan teman-teman Anda hanya melihat hasil akhirnya aja. Anda tidak melihat polanya. Bahwa untuk 1 minggu 1 polis kan teman-teman udah tahu minimum setiap hari 2 orang teman-teman presentasi. 2 orang presentasi teman-teman. Artinya setiap minggu kalau kita kerja 5 hari, 10 orang tuh kita presentasi. Di LIMRA, Life Insurance Marketing Research Association mengatakan, teman-teman, buruk-buruknya seorang agent ketika menawarkan 10 polis, minimum teman-teman katanya ya, minimum satu teman-teman jadi itu teman-teman ya, minimal menawarkan 10 polis ya, minimum satu teman-teman closing ya, 9 mungkin teman-teman nanti, bukan berarti menolak, tapi nanti teman. Kan itu kemungkinannya. Cuma masalahnya adalah ketika Anda bangun pagi nih teman-teman, setiap hari ada enggak niat untuk itu ya. Bahkan teman-teman kalau sekarang prospek 2 setiap hari itu kurang banget, teman-teman. Media kan udah gampang banget. Anda nggak perlu transportasi, Anda nggak perlu waktu perjalanan. Kalau dulu naik kendaraan mungkin bisa 2 jam ke tempat nasabah, teman-teman, ya. Ke kantor nasabah bisa 1 jam, teman-teman, ya. Belum dandannya, ya. Belum beres-beresnya. Sekarang teman nggak perlu, teman-teman. Nasabah kita nggak tahu kalau kita belum mandi, is okay, teman-teman. Nasabah kita nggak tahu, teman-teman, ya. Kalau kita lagi ngapain juga nggak tahu, teman-teman. Yang jelas, teman-teman ya, pakai tangan Anda, ya, klik satu tombol aplikasinya pilih aja, mau WA dulu boleh ya. Dari WA teman-teman ya, tanya satu kabar, ya tanya satu orang tentang kabarnya. Oh, saya lagi mau ini nih ngomongin asuransi jiwa nih sama misalkan aja ya sama teman SMP nih yang dulu ngincer gua banget ya, gampang tuh paling paling gampang ya teman. Yang dulu suka banget sama gua tapi sering gua tolak ya. Kali aja kalau gua nawarin asuransi jiwanya setia tidak nggak dapat gua tapi dapat yang gua jual. Contoh teman-teman, ya. Anda ucapin salam, menyapa dan lain itu bisa closing. Pertanyaannya adalah udah kayak begitu belum? Ya, jangan-jangan Anda kelewat nih setiap saat, setiap waktu. Ya, terus teman-teman mungkin ngomong, "San, udah nggak ada. Nasabah-nasabah saya calonnya udah nggak ada, San." Ya, terus saudara-saudara saya udah pernah ditawarin tetap nggak mau, ya. Terus, apa namanya, tetangga-tetangga gua udah pernah ya, teman-teman gua udah pernah ditawarin. Nah, teman-teman, ini kalau yang teman-teman bilang udah pernah, saya bilang struktur beliefnya lagi, satu, ya. Kalau teman-teman bilang sudah pernah, seharusnya kan semua tetangga Anda punya polis dari Anda. Kalau Anda bilang semua sahabat sudah pernah Anda tawarin, seharusnya kan semuanya, udah. Pertanyaannya adalah kalau sudah semuanya, teman-teman, apa yang Anda harus lakukan? Ya jelas teman-teman cari sahabat-sahabat baru, cari tetangga-tetangga baru, teman. Saya yakin teman-teman kalau semua tetangga Anda udah jadi nasabah Anda tuh punya rumah baru, teman-teman, nggak mungkin nggak pindah ke tempat yang lain, teman-teman. Kan agent itu kerjaannya kayak gitu, beli properti terus ketika udah punya duit, teman-teman, ya. Kalau udah kaya beli lagi, teman-teman, aset yang baru beli lagi ya. Kalau Anda, teman-teman, ya nasabahnya itu-itu aja, sayang banget. Cuma buat Anda, teman-teman yang bilang, "Saya kan udah nawarin." Yang saya tanya adalah bukan udah nawarin atau belum nawarin, yang saya tanya adalah mereka udah mau belum beli polis Anda? Kalau belum ya kejar lagi dong, nggak ada salahnya. San baru kemarin, ya tawarin lagi aja teman-teman, ya buka omongan lagi aja, apa salahnya teman-teman, ya.
Masalahnya adalah Anda tahu nggak bahwa emoji itu bagus buat mereka. Kalau Anda tahu bahwa emoji itu bagus buat mereka, sampai kapanpun Anda kejar mereka untuk beli, teman-teman. Sampai kapanpun Anda kejar mereka untuk memiliki emoji. Kenapa? Karena bukan Anda, yang Anda pikirkan adalah bukan berapa premi ya, yang mereka bayarkan lalu komisi yang saya dapatkan, bukan.